Cara cek mesin harian atau mingguan, maksudnya ketika mesin mobil mau dipakai ya, sudah lama tidak dipakai seminggu gitu kan, kita harus ngecek. Nah, bagian apa saja yang harus kita cek dan kita isi ulang? Langsung saja, yang pertama kita mulai dari bagian kap mesin depan ya, dari sisi sebelah sini, karena nanti bagian ban juga akan dicek ya kekerasannya. Yang pertama kita cek bagian minyak rem ada di level berapa. Ini minimal dan maksimal, harusnya ada di tengah-tengah. Kalau level minimal berarti kurang dan harus diisi. Nah, level minimal ini tidak akan serta-merta dari penuh langsung minimal, itu tidak mungkin ya. Kalau dari penuh tiba-tiba minimal berarti ada kerusakan atau ada kebocoran. Kemudian jika mobil dipakai selama 5 tahun berkurang sedikit, nah itu diakibatkan bukan dari bocor ya. Saya tegaskan lagi, jadi beda ketika ini langsung habis dan ketika berkurang sedikit-sedikit, itu karena kampas rem sudah mulai tipis dan si piston pada master rem akan keluar dan terisi oleh minyak rem ini. Nah, bedanya di situ antara bocor atau kampas rem mulai tipis. Kemudian bagian minyak dan ini sekalian kampas ya. Kampas ini yang depan bisa kita lihat dari sisi sebelah sini ya. Ini kalau saya menggunakan kamera tidak terlihat jelas, namun kalau menggunakan kasat mata dia akan terlihat jelas ketebalannya. Nah, itu ya kelihatan antara besi di sisi sebelah bawah ya. Tidak, kamera saya tidak bisa diarahkan ke bawah soalnya. Nah, untuk bagian depan ini bisa kita lihat masih tebal atau tidak kampas remnya. Selanjutnya yang bagian belakang kita harus membongkar, tidak bisa dengan disenteri saja, tidak bisa, harus dibongkar. Atau bisa kita cek dengan cara melihat ketinggian handrem. Kalau handremnya sudah tinggi banget di situ berarti yang belakang sudah tipis, karena handrem ini berhubungan dengan rem belakang saja, tidak berhubungan dengan rem depan. Selanjutnya kita cek aki. Jika aki basah kita cek menggunakan senter seperti ini. Nanti akan kelihatan airnya ya. Ini kelihatan di batas lower atau upper. Nah, ini ya saya tunjukkan. Ini ada tulisan. Nah, ini batas minimal dan maksimal. Minimal segini harus diisi lagi, maksimal segini. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan keluar lewat lubang buang atau akan berceceran dan mengotori, membuat keropos bagian rangka mobil ya. Nah, itu cara ngecek aki. Diisi semua. Di sini ada selnya. Ini gap 1 2 3 4 5 6 ini akan berbeda ketinggian airnya. Nah, itu cara ngecek aki. Kemudian bisa juga dicek dari tahunnya kalau teman-teman mobilnya dapat baru ya. Kalau sudah 5 tahun berarti harus ganti aki. Selanjutnya kita cek bagian setik oli. Kita langsung cabut aja posisi mesin mati dan kita lihat. Nah, ini seharusnya di level garis yang paling atas ini. Gak kelihatan ya. Nah, ini batas atas dan ini batas bagian bawah. Kalau di bagian bawah berarti harus diisi lagi ya. Kalau di tengah-tengah masih oke, tidak masalah. Harusnya di bagian atas full.
Kemudian dicek juga warna olinya sudah hitam atau masih bening. Kemudian bagian radiator kita buka saja. Di sini harusnya ada airnya. Nah, ini ada airnya. Kalau tidak ada airnya berarti ada masalah di tutup atau di bagian radiator atau selangnya ada yang bocor, harus diperbaiki. Kemudian dicek air tampungan radiator, harus di posisi di atasnya low. Ini low ya, di bawah ini low, di atas ini full. Kemudian bagian oli power steering, kalau mobilnya masih power steering manual, ini dicek. Nah, ini ada garisnya ini ya, harusnya ini ngecelup. Dan dicek juga kondisinya masih bening atau tidak. Kalau sudah kotor ya waktunya ganti, banyak gramnya biasanya. Kemudian kalau musim hujan jangan lupa cek ini air washer ya, washer wiper ini yang nyemprot kaca ini. Diisi menggunakan air sampo boleh, air sunlight boleh, agar kacanya selalu bersih dan menghindari baret pada kaca karena wipernya tidak terlumasi ya, ada kotoran. Selanjutnya kita cek kondisi ban, bannya kempes atau tidak ya. Kalau saya biasanya terbiasa ngecek dengan dengan jari seperti ini. Jari lama-lama hafal, oh ini sudah pas, seperti ini sudah pas kekerasan yang saya inginkan. Nah, itu nanti lama-lama hafal. Terus dicek di sini ada retak-retak tidak, di sini ada makan samping tidak. Kalau di sini makan samping, di sini ngelupas-ngelupas, berarti perlu di sporing. Untuk roda, keempat rodanya dicek semua ya, dan di bagian ini tadi terlewatkan ya, di bagian drum rem depan belakang ini dicek semua, ada rembesan rem tidak ketika ngecek rem tadi. Kalau ada rembes berarti ada seal yang bocor ya, di bagian biasanya netes di bagian pelek sini. Yang terakhir kita cek lampu-lampu ya, kita nyalakan lampu depan, lampu sen, lampu belakang. Kita cek ketika kita rem nyala semua atau tidak, ketika kita nyalakan lampu utama nyala semua atau tidak. Nah, itu juga harus dicek, karena jika mati, lampu belakang mati semua, nanti akan membahayakan pengemudi yang di belakang kita. Kita ngerem tapi yang belakang nggak tahu kalau kita ngerem karena lampunya mati. Nah, itu akan membahayakan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini cara ngecek mobil harian atau bepergian luar kota ya. Jangan lupa dompet juga dicek, pastikan dompetnya aman baru OTW. Jangan sampai ada yang barang ketinggalan seperti HP, casan, dompet dan uang dan lain-lain. Selalu dicek sebelum berangkat. Oke teman-teman, seperti ini cara ngeceknya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.